Di sini ada lokasi UTBK 2021 dilaksanakan di 74 pusat UTBK PTN. Jadwal UTBK ini tidak kalah penting, perlu dicatat dan jangan sampai tertinggal. Untuk registrasi akun itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Generasi Ambis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu jalur masuk PTN, yaitu SBMPTN 2021. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai SBMPTN 2021, diingetin nih buat teman-teman semua untuk subscribe dulu channel ini dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Semoga video yang dari channel ini dapat bermanfaat. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai SBMPTN 2021 atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri pada tahun 2021. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa kunjungi website altmpt.ac.id karena di sana terdapat informasi-informasi yang valid mengenai SBMPTN ini. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Yang perlu kita tahu dari masuk perguruan tinggi negeri itu adalah jalur dan kuota. Ini yang pertama banget ya. Dan ada 3 itu jalurnya. Yang pertama itu ada SNMPTN, yang kedua SBMPTN, dan seleksi mandiri. Untuk SNMPTN ini sendiri minimum 20% berdasarkan nilai akademik aja atau nilai akademik dan prestasi lainnya. Ini disesuaikan dengan PTN masing-masing. Untuk biayanya ini ditanggung oleh pemerintah. Selanjutnya ada SBMPTN, ini minimum 40% atau dengan kuota terbanyak gitu ya. Ini diambil berdasarkan hasil UTBK saja atau hasil UTBK dan kriteria lain. Lagi-lagi ini ditetapkan bersamaan oleh PTN sesuai kebijakan PTN masing-masing. Pelaksanaannya itu menggunakan komputer dan biayanya ini ditanggung oleh peserta. Selanjutnya ada seleksi mandiri, ini maksimum 30%. Untuk seleksi mandiri ini dikembalikan kepada PTN masing-masing. Apakah menggunakan nilai UTBK atau dites kembali atau ada kriteria-kriteria lainnya. Maka dari itu, buat teman-teman semua yang nantinya berencana untuk mengikuti seleksi mandiri, mulai dari sekarang dicari tahu informasinya melalui website resmi. Dari UTBK 2021 ini ada beberapa hal yang penting yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama itu untuk metode tesnya itu adalah menggunakan komputer karena judulnya ini adalah ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Untuk kelompok ujian ini dibagi menjadi 3, ada saintek, soshum, dan campuran. Untuk materi tesnya sendiri ini terbagi menjadi 2, yaitu ada TPS atau tes potensi skolastik dan tes potensi akademik atau TKA. Selanjutnya ada pelaksanaan tes. Pelaksanaan tes ini dilaksanakan dalam 2 gelombang 14 hari dan 28 sesi. 2 sesi setiap harinya. Ini adalah pagi dan siang. Untuk kesempatan tes, setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti 1 kali tes, maka dari itu dimaksimalkan buat teman-teman semua yang ingin mengikuti UTBK karena hanya diperbolehkan mengikuti 1 kali tes. Selanjutnya ada hasil tes. Setiap peserta akan diberikan hasil tes secara individu, bisa pada hari H pengumuman atau beberapa hari H setelah pengumuman dan teman-teman akan mendapatkan sertifikat hasil tes UTBK. Persyaratan peserta UTBK. Setidaknya di sini ada 6 poin penting dari persyaratan UTBK. Yang pertama itu pasti harus mempunyai akun LTMPT. Yang kedua itu adalah peserta itu kelas 12 pada tahun 2021 atau peserta didik paket C dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2021. Poin nomor 2 dan poin nomor 3 ini saling berhubungan karena yang mengikuti tes UTBK ini tidak hanya untuk angkatan 2021, tapi juga angkatan 2020 dan 2019 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2021. Selanjutnya ada persyaratan tes. Persyaratan tes ini peserta yang akan mengambil program studi saintek berarti tesnya itu harus
mengikuti tes yang saintek gitu ya. Begitu juga yang soshum, ambil yang soshum. Kalau pengen ambil campuran berarti ikut keduanya, yang saintek dan campuran. Dan semuanya ini ada TPS-nya. Terus untuk hasil UTBK hanya berlaku untuk penerimaan tahun 2021. Bagi teman-teman yang angkatan 2020 yang pernah mengikuti UTBK berarti hasil UTBK-nya tidak dapat digunakan kembali di tahun 2021. Begitu juga teman-teman yang mengikuti UTBK 2021 berarti tidak bisa menggunakan nilainya pada tahun 2022 nanti. Terus membayar biaya UTBK. Materi UTBK 2021 itu dibagi menjadi dua, ada TPS atau tes potensi skolastik dan tes potensi akademik atau TKA. Tes potensi skolastik ini dibagi menjadi 4. Ada penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Untuk TKA-nya ini untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman keilmuan, terutama di bidang saintek ataupun soshum. Untuk soal-soalnya ini menggunakan soal HOTS atau high order thinking skills. Kelompok ujian itu terbagi menjadi 3, ada kelompok saintek atau sains dan teknologi, ada kelompok ujian soshum, sosial dan humaniora, dan campuran keduanya. Untuk tes saintek itu berarti fisika, kimia, biologi, dan matematika IPA. Untuk soshum itu ada geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Untuk tahun 2021 tidak ada matematika soshum. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan kalau misalkan ikut campuran, berarti semua yang ada di saintek dan soshum akan diikut sertakan di dalam tes. Untuk alokasi waktunya itu yang saintek itu 195 menit, soshum 195 menit, dan untuk campuran itu 285 menit. Tahapan pendaftaran UTBK. Nah, ini nih. Yang pertama itu registrasi akun dulu. Ini wajib ya bagi semua pendaftar UTBK SBMPTN. Selanjutnya, melakukan login menggunakan username atau email ke laman portal.ltmpt.ac.id. Selanjutnya memilih menu verifikasi dan validasi data siswa, mengisi biodata, unggah pas foto berwarna terbaru, dan verifikasi biodata. Selanjutnya memilih menu pendaftaran. UTBK memilih pusat UTBK PTN, jenis ujian, dan sesi ujian untuk mendapatkan slip pembayaran. Selanjutnya membayar di bank. Ini ada beberapa bank ya. Ada di Bank Mandiri, BNI, BTN, dan juga BRI. Slip pembayaran harus dilakukan paling lambat 1 kali 24 jam. Terus melakukan login kembali di portal.ltmpt.ac.id. Ini untuk memilih menu pendaftaran UTBK untuk mencetak kartu peserta UTBK. Selanjutnya adalah mengikuti UTBK sesuai dengan hari, tanggal, sesi, dan pusat lokasi UTBK dan pusat lokasi UTBK PTN yang dipilihnya. Untuk siswa SMA, MA, SMK sederajat lulusan tahun 2019 dan 2020 wajib ini ya membawa ijazah pada saat pelaksanaan UTBK nanti. Selanjutnya untuk SMA, MA, SMK sederajat angkatan 2021 itu membawa surat keterangan identitas pelajar dari sekolah. Sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan foto berwarna terbaru yang bersangkutan dengan ditandatangani oleh kepala sekolah dan dibubuhi cap stempel yang sah. Nah, ini bagi siswa yang telah dinyatakan lulus SNMPTN 2021, 2020, dan 2019, itu maksudnya angkatan 2020, 2019, akan ditolak untuk mendaftar UTBK. Ini sistem akan secara otomatis menolak gitu ya teman-teman yang diterima di SNMPTN maupun dari angkatan 2021, 2020, maupun 2019. Nah, bagi peserta tunanetra harus menyertakan surat keterangan dari kepala sekolah. Di sini ada lokasi UTBK 2021 dilaksanakan di 74 pusat UTBK PTN. Pelaksanaan UTBK itu dibagi menjadi 2 gelombang. Per gelombang itu ada 7 hari dari Senin sampai Minggu dan setiap hari dilakukan 2 sesi, pagi dan siang. Nih,
Jumlah hari dan sesi ujian memperhitungkan jumlah pendaftar di pusat UTBK PTN. Terus beberapa wilayah pelaksanaan UTBK dan kelompok campuran akan disesuaikan dengan waktu ibadah sholat gitu ya. Dan ini teman-teman bisa lihat di Inforsmi LTMPT. Waktu pelaksanaannya itu ada dua gitu ya, tergantung teman-teman nanti dapatnya apakah di sesi pagi ataupun di sesi siang. Ini buat yang saintek aja atau sosum aja gitu bisa dilihat waktunya dimulai dari masuk ruang ujian, terus pemeriksaan identitas, latihan, ada simulasinya dulu sebelum mulai itu sekitar 5 menit, lalu TPS-nya dulu baru masuk ke tes kompetensi akademik. Ya, tergantung yang teman-teman pilih apakah saintek dan juga sosum. Begitu juga yang siang harinya. Untuk selanjutnya ini ada kelompok ujian campuran. Berarti kalau untuk campuran ini waktunya lebih lama dan nanti setelah isoma akan dilanjutkan lagi di TKA Soshum. Pagi saintek, setelah isoma itu Soshum. Biaya UTBK-nya ini berbeda ya antara yang mengambil saintek saja atau Soshum saja dan campuran. Kalau saintek saja atau Soshum saja itu Rp200.000. Sedangkan untuk yang mengikuti campuran ada Rp300.000. Ketentuan SBMPTN 2021. Nah, ini persyaratannya ya. Kalau misalnya tadi persyaratan UTBK, sekarang persyaratan mengenai SBMPTN. Ini adalah siswa SMA, MA, SMK ataupun sederajat lulusan tahun 2019-2020 harus sudah memiliki ijazah. Bagi lulusan SMA sederajat dari luar negeri harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan. Yang kedua itu mengikuti dan memiliki nilai UTBK. Selanjutnya memiliki kesehatan yang memadai gitu ya. Dan selanjutnya wajib mengunggah portofolio bagi yang memilih program studi bidang seni dan olahraga. Untuk pilihan program studi, setiap siswa diperbolehkan memilih 2 program studi pada satu PTN atau masing-masing satu prodi pada 2 PTN. Tahapan pendaftaran SBMPTN. Pendaftaran dilakukan bersamaan pendaftaran UTBK. Jadi pada saat mendaftar UTBK sekaligus mendaftar SBMPTN gitu ya. Jadi bukan tes dulu baru milih, tapi milih dulu baru ikut tes lalu masuk ke pengumumannya. Pendaftaran itu di website portal.ltmpt.ac.id. Selanjutnya mengisi biodata gitu ya. Kecuali bagi yang sudah menjadi peserta SNMPTN 2021. Pilihan PTN dan program studi. Nah, ini memilih paling banyak 2 prodi dalam satu PTN atau masing-masing satu prodi dalam 2 PTN. Selanjutnya, mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan termasuk portofolio bagi pendaftar yang memilih program studi bidang seni dan olahraga. Untuk pengumuman ini lagi-lagi tunggu di kelulusan hasil SBMPTN. Bagi siswa yang telah dinyatakan lulus SNMPTN di angkatan 2021, 2020, atau 2019 secara sistem akan ditolak untuk mendaftar SBMPTN 2021. Jadwal UTBK ini tidak kalah penting, perlu dicatat dan jangan sampai tertinggal. Untuk registrasi akun itu tanggal 7 Februari sampai 12 Maret. Untuk pendaftaran UTBK SBMPTN itu dari tanggal 15 Maret sampai 1 April. Untuk pelaksanaan ini dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama itu dari tanggal 12 sampai 18 April dan gelombang kedua itu 26 April sampai 2 Mei. Untuk pengumuman hasil seleksi jalur SBMPTN itu di tanggal 14 Juni 2021 pada pukul 15.00. Nah, ini bisa diperhatikan untuk hari libur nasionalnya juga. Bisa dilihat sendiri oleh teman-teman. Nah, di sini juga pemerintah memfasilitasi untuk program beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, untuk KIPK ini sendiri akan dibahas di video tersendiri, tapi di sini saya akan sedikit memberikan informasi gitu ya. Untuk siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan skema Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, untuk informasi lebih detailnya, teman-teman bisa cek di website kipkuliah.kemdikbud.go.id karena di situ memuat banyak sekali informasi mengenai KIPK ini. Dan dari KIPK ini dia bisa buat
teman-teman membantu gitu ya untuk teman-teman yang punya masalah perekonomian gitu ya. Di sini saya sedikit menambahkan quotes gitu, not to myself. Ketika kamu sedang bermalas-malasan, ingatlah ribuan pesaingmu sedang berusaha keras untuk mengalahkanmu. Jadi, jangan patah semangat dan terus berusaha. Karena ketika teman-teman mendapatkan kata selamat, itu teman-teman ada punya rasa kebanggaan tersendiri. Nah, ini ya, semoga dapat kata selamat. Amin. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah memperhatikan video ini dari awal sampai habis. Follow akun sosial media kami di Instagram, TikTok, Twitter, dan juga Facebook. Kurang lebihnya mau dimaafkan. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.